Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan KM untuk pimpin berdoa. Kita berdoa. Berdiri, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan dirijen untuk maju ke depan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sana. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat Allah. Ya, alhamdulillah semuanya ceria, semuanya sehat. Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Yang pertama, Agas, Hadir. Alif, Hadir. Andini, Oktara, Padila, Asipa. Nah, coba kalian siapkan alat tulis dan bukunya. Nah, kalau sudah, supaya pembelajaran hari ini semangat, Bapak akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Siap? Ya. Ya. Tepuk semangat. Ya, alhamdulillah semuanya semangat. Bapak akan mengingatkan kembali kesepakatan kelas yang telah dibuat kemarin. Yang pertama, sebelum masuk kita harus mengucapkan apa? Salam. Ya. Yang kedua, jika kita memulai pelajaran dan mengakhiri pelajaran, apa dulu? Berdoa terlebih dahulu. Terus di kelas kita harus berbicara sopan dan santun. Selanjutnya, Bapak akan menanyakan materi yang pernah atau yang kemarin kita pelajari. Masih ingat tidak? Nah, kira-kira tentang apa ya? Iya, benar, ekosistem. Bapak akan bertanya, apa yang kalian ketahui tentang ekosistem? Ya, ekosistem, Bapak akan mengulang. Ekosistem adalah tempat makhluk hidup saling berinteraksi. Yang kedua, pertanyaan kedua, apakah antar makhluk hidup dalam ekosistem itu berkaitan? Ya, nah, bagaimana sudah terlihat dari belakang? Terlihat? Nah, materi hari ini kita akan mempelajari tentang rantai makanan, makan dan dimakan. Nah, sebelumnya Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Melalui penjelasan guru, peserta didik dapat menentukan hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan yang tepat. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis peran makhluk hidup pada rantai makanan dengan baik. Sebelum dilanjutkan, kita ice breaking terlebih dahulu. Siap? Ya.
Kalau siap, perhatikan ke depan. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ya, semuanya kompak, tepuk tangan untuk semuanya. Misalkan menayangkan sebuah video, nanti kalian lihat dengan teliti, dengan seksama, karena akan ada pertanyaan setelah video tayangan di depan. Video apa yang kalian lihat? Tikus makan padi. Tikus makan padi. Terus setelah tikus dimakan padi, apa lagi? Ular dimakan tikus. Mengapa tikus makan padi? Karena tikus itu menyukai padi yang pertama. Apalagi? Oh iya benar, kata Naila, karena dia lapar. Iya, karena dia lapar. Ada lagi? Oh iya, kata Andini, dia membutuhkan energi. Mengapa ular makan tikus? Sama. Tadi ya, tadi Pidela katanya sama Pak, karena lapar, karena membutuhkan energi. Ya. Selanjutnya, apa yang terjadi apabila ular tidak makan tikus? Nah, kata Putri, ya, kata Putri, tikus akan banyak. Ada lagi tidak? Selain itu, apa yang terjadi apabila ular tidak makan tikus? Nah, tikus, ya, ular akan mati karena kelaparan. Apa itu rantai makanan? Nah, kalian coba baca terlebih dahulu. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa dimakan antara bersama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Sebelum kalian catat, Bapak akan menjelaskan ulang kembali. Kalian dengarkan dengan benar, dengan sesama, supaya bisa memahaminya dengan baik. Di sini dikatakan rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antar sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Bagaimana Pak urutan-urutan tertentu itu? Nah, di sini Bapak membuat sebuah param. Param itu papan rantai makanan. Nah, di sini sudah berurutan. Nah, ini yang dikatakan tadi rantai makanan. Rantai makanan di sini itu ekosistemnya di kebun. Yang pertama di sini ada apa, coba lihat kalian. Yang pertama rumput. Nah, rumput akan dimakan oleh belalang. Ya, belalang dimakan oleh katak. Seterusnya dimakan oleh, di sini Bapak membuat pengurainya itu adalah cacing. Lalu cacing akan mengembalikan nutrisinya kemana kira-kira? Kemana? Iya benar, kemana Cina? Ke tanah, ya ke tanah. Dan tanah akan dimanfaatkan lagi oleh siapa kira-kira, ada yang tahu? Iya benar, oleh rumput. Lagi rumput di sini itu berperan sebagai produsen. Sebagai apa? Produsen. Biar tambah jelas, Bapak akan melanjutkan slide-nya. Di sini sudah param. Sekarang, nah, contoh rantai makanan ekosistem di kebun, sama ya, sama. Di situ ada yang pertama adalah tanaman. Tanaman itu berperan sebagai apa? Produsen. Ya, ingat-ingat sebagai apa? Produsen. Lalu dimakan oleh belalang. Belalang itu berperan sebagai konsumen. Berperan sebagai apa? Atau konsumen tingkat 1. Ya, ingat-ingat konsumen tingkat 1. Yang terakhir, burung hantu. Burung hantu di sana berperan sebagai konsumen puncak. Ya, puncak teratas. Teratas di mana? Di ekosistem kebun. Ya, kalau laut beda lagi nanti. Nah, atau
konsumen puncak itu dia akan mati. Ya, contohnya di sebelah sini konsumen puncaknya apa? Coba kira-kira. Elang akan mati. Lalu diuraikan oleh jamur ini. Jamur ini berperan sebagai pengurai. Apa coba? Ya, pengurai. Akan dikembalikan lagi nutrisi dari elang, dikembalikan lagi ke dalam tanah. Tanah di sini akan dimanfaatkan oleh siapa kira-kira? Rumput akan kembali lagi subur. Jamur. Nah, di sini jamur istilah lainnya yaitu dekomposer. Coba diulang. Yang terakhir, contoh rantai makanan ekosistem di mana coba kira-kira? Nah, ekosistem di laut ya. Ekosistem di laut ini produsennya kira-kira siapa? Baca coba. Fitoplankton. Fitoplankton itu kecil sekali ya, kecil sekali, tidak bisa langsung dilihat oleh mata. Kemudian dimakan oleh siapa? Nah, di sini ada zooplankton atau konsumen tingkat satu. Konsumen tingkat satu itu sebutan lainnya apa? Konsumen primer. Lalu siapakah puncaknya? Hiu akan mati, lalu diuraikan oleh pengurai yaitu jamur. Bisa paham? Ada yang bertanya sebelum dilanjutkan? Jadi pasti ada yang bertanya, Pak, apa itu produsen? Nah, di sini produsen itu pengertiannya coba kalian baca. Yang berperan sebagai pembuat makanan. Jadi mereka itu di sini menyediakan makanan. Nah, melalui fotosintesis. Fotosintesis pada tanaman itu dibantu oleh apa saja? Air, ya, tanah, dan sinar matahari ya. Nah, contohnya di sana ada apa? Yang pertama, rumput laut. Yang kedua, yang ketiga, yang terakhir, sayuran. Coba sudah paham sampai sini? Nah, kalau paham, kalian boleh catat terlebih dahulu. Makhluk hidup yang bergantung pada makhluk lain karena tidak bisa membuat makanan sendiri. Pak, bagaimana maksudnya? Jadi mereka itu seperti tadi konsumen tingkat satu itu siapa saja? Nah, di sini tingkat satu itu belalang. Nah, belalang. Belalang ini kira-kira bisa membuat makanan sendiri tidak? Tidak. Mereka harus memerlukan apa? Rumput atau tanaman. Ya, coba di sini. Tuh, disediakan oleh produsen. Ini dimakan. Jadi, si belalang itu konsumen tingkat satu. Bapak akan menerangkan kembali. Coba lihat dan dengarkan. Konsumen membentuk sebagian besar rantai makanan tertentu. Konsumen primer, tadi yang Bapak katakan, atau konsumen berapa primer? Satu. Yang dikenal sebagai herbivora. Ada yang tahu herbivora apa itu? Herbivora itu pemakan tanaman atau rumput, ya, tumbuhan sama. Terus memakan siapa? Produsen, ya benar, produsen. Kemudian konsumen sekunder atau konsumen berapa? Dua. Yang dikenal sebagai hewan karnivora. Ada yang tahu apa karnivora? Hewan pemakan daging. Tadi belalang dimakan oleh siapa? Nah, berarti kata gitu herbivora apa karnivora? Karnivora, ya, karnivora. Nah, ya. Tadi di kebun puncaknya siapa? Nah, di sawah elang atau burung hantu. Bisa paham? Boleh dicatat dulu. Pengurai adalah organisme yang menguraikan bangkai atau tumbuhan, ya. Bangkai itu berupa misalnya hewan elang yang mati atau tumbuhan, misalnya tanaman, pohon kelapa yang mati, ya. Lalu mengembalikan nutrisinya kemana? Ke dalam tanah yang akan digunakan tanaman untuk berfotosintesis. Nah, di sini tadi
Elang, ya perhatikan, elang mati, bangkainya diuraikan, dimakan bangkainya oleh dekomposer atau cacing atau pengurai, ya. Kemudian nutrisinya dikembalikan kemana tadi katanya? Ke tanah, ya ke tanah. Setelah itu akan dimanfaatkan oleh siapa? Rumput. Contohnya ada berapa di sini? Tiga. Yang pertama, bakteri pengurai itu jamur. Nah, sekarang yuk diskusikan bersama LKPD-nya. Coba, sudah kan? Sudah berkelompok? Sudah. Bapak akan membagikan LKPD. Namun sebelum kalian kerjakan, Bapak akan mengingatkan kembali, di sini ada nama kelompok. Coba tuliskan nama kelompok sesuai dengan urutan. Urutan nomor kelompok 1 mana? Ini kelompok 2, kelompok 3, ya. Nanti tuliskan nama kelompok, berapa anggotanya, tuliskan, jangan lupa pula. Juga petunjuk kegiatan. Petunjuknya nanti di sana ada, ya. Sebelum mengerjakan harus dibaca terlebih dahulu. Nah, gunting semuanya digunting, lalu urutkan sesuai yang tadi Bapak contohkan. Urutannya yang pertama apa tadi harus apa dulu? Produsen, ya, jangan lupa perannya ini coba ada yang tidak jelas? Nah, kalau belum jelas, nah di sini pun ada gambar. Coba tulis nanti. Yang kelompok 3, ya kelompok 3 Bapak akan menyiapkan videonya. Coba videonya nanti kalian lihat dengan seksama. Ya. So, semuanya bekerja, ya, siapkan itunya. Jika ada yang tidak jelas, boleh bertanya, namun sesuai dengan kesepakatan kelas kita. Apabila ingin bertanya harus ya mengacungkan tangan terlebih dahulu. Sudah semuanya? Nah, kalau sudah, Bapak akan memastikan dulu, mengecek dulu pekerjaan kalian. Mana yang tadi? Oh ya, sudah. Mana kelompok ini? Mana lembarnya jawaban? Oh, ya benar, sudah. Yang ini? Ya, selengkap. Ya, sudah. Sebelum dilanjut presentasi, Bapak akan melakukan ice breaking lagi, ya. Siap? Siap. Satu, fokus. Melihat, mendengar, Nah, di sini Bapak ada ice breaking lagi. Coba perhatikan, kita akan tebak gambar. Siap? Ya. Nah, hewan apakah ini? Sudah, ini kelinci, ya. Panda, kucing. Ya, kelinci. Salah. Siapa yang benar tadi? Tidak ada. Lanjut. Nah, ini penguin, beruang. Ya, panda. Ya, kita lihat siapa yang benar. Benar, penguin. Ya, terakhir. Gajah. Oke. Sudah, ya. Bebek. Ada. Bebek. Ya, kita lihat. Hewan apakah ini? Ada yang benar tidak? Salah. Ya, tepuk tangan kita semuanya. Baik, kita akan mulai presentasinya. Mulai dari kelompok 1, silakan ke depan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi rantai makanan yang ke-1 kebun, 2 sawah, 3 laut. Akan dibacakan oleh Vina. Ya, silakan. Untuk laut dimakan oleh ikan tadi, ikan tadi dimakan oleh dimakan oleh ikan makarel, lalu ikan makarel dimakan oleh laut, lalu laut dimakan oleh hiu. Ya, ikan hiu kan diuraikan oleh pengurai. Ada lagi tidak? Ada. Ya, lanjut. Padi dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh burung, burung dimakan oleh ular, ular dimakan oleh ular, ular dimakan burung hantu, diuraikan. Ya, sudah beres. Nah, silakan untuk dibuka sesi pertanyaan. Nah, kelompok 2 akan bertanya. Coba sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah dari kelompok 2 akan bertanya. Oh iya, boleh berdiri. Ya, boleh biar kelihatan ya. Nah, dilanjut. Apa peran hiu pada rantai makanan? Nah, coba kira-kira apa peran hiu pada rantai makanan yang kalian tadi sampaikan? Konsumen puncak. Benar tidak? Iya, tepuk tangan. Ya, konsumen puncak. Selanjutnya, yang ke kelompok 3. Siapa yang akan bertanya? Coba berdiri dan sebutkan nama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asita dari kelompok 3 akan bertanya, apa peran rumput pada rantai makanan itu? Nah, rumput katanya. Benar tidak? Benar. Ya, tepuk tangan. Nah, selanjutnya Bapak akan memberikan pertanyaan pada kelompok 1, ya. Coba kelompok 1 siap. Nah, di sini coba siapakah yang menjadi produsen pada parang yang Bapak pegang? Rumput. Yang kedua, kata kira-kira berperan menjadi apa? Konsumen tingkat 2 atau sebutan lainnya konsumen sekunder. Bapak akan bertanya lagi, di sini siapakah yang berperan menjadi konsumen puncak? Nah, ya benar semuanya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Bapak akan memberikan penguatan. Tadi sudah semuanya ke depan ya. Kita membahas rantai makanan. Rantai makanannya masing-masing mendapatkan berapa? Berapa rantai makanan? 3. Rantai makanan yang pertama didapatkan di ekosistem mana? Kebun. Ekosistem kebun. Dan kedua sawah. Yang ketiga rumput. Yang kedua ekosistem sawah. Ya. Produsennya siapa? Padi. Yang terakhir ekosistem laut. Produsennya siapa? Zooplankton. Konsumen yang pertama kali bisa disebut konsumen tingkat 1 atau konsumen primer. Lalu konsumen kedua atau disebut istilah lainnya konsumen sekunder. Biasanya tadi konsumen sekunder itu dilakukan oleh siapa kalau di sawah? Kata kagak memakan masa kata memakan ular. Kata memakan belalang. Nah, kalau ular kira-kira konsumen berapa? Konsumen 3 atau konsumen tersier. Kalau puncaknya konsumen di ekosistem laut siapa tadi? Hiu. Benar ya? Hiu. Kalau di sawah? Elang. Kalau di kebun? Burung hantu. Ya, paham semuanya? Paham. Nah, sekarang Bapak akan memberikan soal evaluasi individu. Jadi nanti Bapak akan membagikan satu orang satu lembar ya. Kalian siapkan alat tulisnya. Siapkan.
Nah, dibaca terlebih dahulu. Dibaca. Jangan lupa berikan nama, ya, nama, biar tidak tertukar. Baca dengan teliti ya, baca. Udah dikasih nama ini, ya. Udah. Coba ingat-ingat kembali. Kalau ada yang susah, ingat-ingat kembali yang bisa. Nah. Baik anak-anak, sekarang coba lihat ke depan. Nah, kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berhubungan dengan pembelajaran hari ini. Lagunya yaitu lagu Rantai Makanan. Ya, lagu Anak Kambing Saya dirubah liriknya menjadi tentang lagu Rantai Makanan. Coba perhatikan ke depan. Ya, mana di mana padi-padi saya. Menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ayo dipelajari. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Baik, anak-anak. Sekarang kita akan menyimpulkan materi hari ini. Kesimpulannya, rantai makanan adalah rantai makanan adalah proses makan antar makhluk hidup secara berurutan di ekosistem tertentu. Tadi kita sudah mempelajari 3 ekosistem. Yang pertama ekosistem apa? Ketiga, dalam rantai makanan terdapat unsur-unsur apa saja? Yang pertama, produsen. Kedua, konsumen 1 atau primer. Konsumen 3 atau konsumen terakhir atau ya, lalu konsumen puncak akan mati diuraikan oleh. Contohnya apa saja kalau pengurai itu? Ya, pengurai istilah lainnya apa? Dekomposer. Sekarang Bapak akan merefleksi, ya, pembelajaran hari ini. Apa kesan kalian untuk materi hari ini? Alhamdulillah, kalian senang? Senang. Terus, materi apa yang kalian dapatkan hari ini? Ya, rantai makanan. Materi apa yang kalian belum pahami? Ada tidak? Tidak ada. Alhamdulillah, semuanya berarti sudah paham? Sudah. Nah, selanjutnya, baik anak-anak, Bapak akan memberitahukan pembelajaran untuk esok hari. Pembelajaran untuk besok yaitu tentang jaring-jaring makanan. Bagaimana proses rantai makanan di dalam ekosistem yang lebih besar? Tunggu, besok Bapak akan menjelaskan lagi, ya? Paham? Sekarang sebelum pulang, alangkah baiknya kita apa dulu? Ya, coba KM pimpin untuk berdoa. Zika berdoa.